Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam Morning Blessing di hari Selasa ini. Keluargaku dimanapun berada, ada banyak dari kita yang ketika datang beribadah atau datang berdoa, kita seperti ingin memenuhkan kerinduan Tuhan. Atau kita berpikir sepertinya Tuhan itu kurang penuh akan perhatian, kurang penuh akan kasih sayang, sehingga kita perlu datang untuk memenuhi kerinduannya Tuhan akan kasih sayang dan perhatian. Tapi di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan, di dalam dialah kita memperoleh kepenuhan kasih karunia. Jadi sebenarnya di dalam kekristenan kita diajarkan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, sebenarnya yang sedang dipenuhkan itu kita, bukan Tuhan. Tuhan itu utuh, dia utuh dengan dirinya sendiri. Dia tidak memerlukan apa-apa supaya dia menjadi lebih baik. Dia tidak kehausan pujian. Tuhan bukanlah Tuhan yang narsis, yang sepertinya kalau kita tidak menyembah dia, kekuasaannya atau ketuhanannya berkurang karena kita kurang menyembah dia. Atau ketika orang tidak datang beribadah, orang tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan sepertinya menjadi kurang berdaulat, kurang sakti, kurang hebat. Enggak. Tuhan tetap berdaulat. Dia tetap Allah, dia tetap berkuasa, dia tetap adalah satu-satunya pribadi yang cukup dengan dirinya sendiri. Sebenarnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, dan kita mengerti dalam konteks Natal, ketika Yesus datang ke dalam dunia, bukan untuk memenuhi apa yang kurang dari dirinya, tapi untuk supaya setiap kita anak-anaknya, kita dapat dipenuhkan melalui kehadirannya. Hari ini kalau kita beribadah, hari ini kalau kita berdoa, waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang dipenuhi oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, aku nggak perlu apa-apa, Pak. Aku punya segala sesuatu, aku cukup segala sesuatu. Ketika dunia menjadi lebih indah dalam hidup kita, kita tidak akan pernah melihat Yesus sebagai kepuasan yang sejati dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah mengalami kepuasan yang sejati. Kenapa? Karena kita akan sibuk mencari kepuasan dari dunia ini dan kita akan sampai pada satu titik di mana kita lelah mencari kepuasan dari dunia ini. Tapi ketika kita menyadari sungguh bahwa kita ini haus, kita ini kering tanpa Tuhan, kita ini perlu dipuaskan. Dan kita datang dengan kerinduan pada Tuhan setiap hari berdoa, merenungkan firman Tuhan, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, di dalam dialah kita memperoleh kepenuhan. Ketika kita bersekutu dengan dia, kita yang sedang dipenuhkan oleh Tuhan. Makanya setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, secara rutin kita membangun kedisiplinan rohani. Jangan jangan heran kenapa kita menjadi lebih kuat, kenapa kita menjadi lebih sabar, kita bisa berpikir dengan lebih tenang, mengambil keputusan dengan baik. Karena kita tahu ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita sedang dipuaskan oleh Tuhan. Kita sedang dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Keluargaku dimanapun berada, di tengah-tengah jam kita bekerja, jam kita belajar, di kampus, di sekolah kita. Mari ambil waktu, saudara. Beberapa menit kita mungkin bisa membaca Alkitab satu pasal. Kita mungkin bisa berdoa beberapa menit di tempat di mana kita bekerja, waktu jam istirahat. Ambillah waktu untuk berbicara dengan Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Biar kita terus memiliki kehausan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan. Karena kita tahu di dalam dialah kita memperoleh, mengalami kepenuhan yang sejati. Puji Tuhan, biarlah hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan ini, kita diberkati dan kita dikuatkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur, biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami. Penuhi kami Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera. Karena kami tahu Tuhan kepuasan yang sejati hanya berasal dari Engkau. Hanya di dalam Engkau, bukan dari yang lain. Biarlah melalui firman-Mu malam hari ini kami diingatkan, kami dikuatkan, kami terus dibangun dalam kehidupan kami. Untuk kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.